manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Nama alat-alat ucap atau alat-alat yang digunakan dalam produksi bunyi bahasa. Yang pertama, itu paru-paru atau biasa disebut dengan mulut. Lanjut nomor 2, itu trakea. Ketiga, itu pangkal tenggorokan atau bisa disebut dengan layu. Yang keempat, itu pita suara yang di dalamnya terdapat glotis. Yang kelima disebut dengan krikoid. Yang keenam disebut dengan legum. Yang ketujuh itu disebut dengan antenoid. Dan lanjut lagi ke nomor 8. 8 itu dinding rongga kerongkongan. Ke nomor 9 ya teman-teman. Nomor 9 itu epiglotis. Yang nomor 10 itu akar lidah. Dan yang nomor 11 itu pangkal lidah atau sering disatukan dengan nomor 13 ini ya. Ini daun lidah. Dan nomor 12 itu tengah lidah. Nomor 13 tadi ini daun lidah. Nomor 14 ini ujung lidah. Nomor 15 itu anak tekak atau biasa disebut dengan uvula. Lanjut ke nomor 16 itu langit-langit lunak atau biasa disebut dengan velum. Dan nomor 17 itu langit-langit gas atau palatum. Lanjut ke nomor 18 itu gusi. Ke 19 itu gigi atas. Dan nomor 20 gigi bawah. Yang nomor 21 itu bibir bagian atas. Dan yang nomor 22 bibir bagian bawah. Nomor 23 itu dan yang nomor 23 ini dinamakan dengan rongga lidah. Lanjut ke nomor 24 itu dinamakan dengan dan yang nomor 24 itu biasa disebut dengan rongga mulut. Dan selanjutnya ini nomor 25 bisa disebut dengan rongga hidung. Ucap ini tidak hanya mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Dan di sini bagian yang paling penting dalam menghasilkan bunyi adalah lidah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proses pembunyian. Dalam proses pembunyian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komponen supraglotal, kedua komponen laring, dan yang ketiga komponen subglotal. Menjelaskan tentang proses pembunyian. Proses pembunyian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komponen supraglotal, yang kedua komponen laring, dan yang ketiga komponen subglotal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen supraglotal. Komponen supraglotal adalah alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung, baik menjadi artikulator aktif maupun artikulator pasif. Dan yang kedua, komponen laring atau bisa juga disebut dengan tenggorok, yang merupakan kontak yang berbentuk tulang rawan yang berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat pita suara. Laring ini berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Pita suara dengan kelenturannya bisa membuka dan menutup, sehingga bisa memisahkan dan sekaligus bisa menghubungkan antara udara yang ada di paru-paru dan yang ada di mulut atau rongga mulut. Bila klep dibuka lebar-lebar, udara yang ada di paru-paru
bisa berhubungan dengan yang ada di rongga mulut atau rongga hidung. Dan apabila klep tertutup rapat-rapat, maka udara yang ada di dalam paru-paru terpisah dengan yang ada di rongga mulut. Dalam rangka proses produksi bunyi pada laring inilah terjadinya awal mulanya bunyi bahasa, baik dengan aliran udara egresif maupun aliran udara ingresif. Sehubungan dengan arus udara sebagai sumber pembunyian, biasanya dibedakan adanya 3 arus udara, yaitu arus udara pulmonik, arus udara glotalik, dan arus udara velarik. Yang ketiga, komponen subglotal. Komponen ini bisa disebut juga sistem pernafasan yang terdiri dari paru-paru, kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernafasan trakea. Secara fisiologis, komponen ini digunakan untuk proses pernafasan. Fungsi komponen utama subglotal ini adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya